Halo semua, balik lagi di channel Bintang Jatuah. Alur cerita film kali ini berjudul Mystic River. Film ini diawali dengan penampakan 3 orang bocah yang sedang bermain di jalanan. Mereka adalah Jimmy, Sean dan Dave. Saat tengah iseng mencoret-coret tembok jalan yang baru saja dicor, mereka didatangi oleh 2 orang yang tidak dikenal dan mengaku sebagai polisi. Karena masih bocah jadi mereka dengan mudahnya ditakut-takuti. Sialnya salah seorang dari mereka yang bernama Dave dibawa oleh orang asing tersebut dengan alasan diantar pulang ke rumah ibunya, karena takut Dave hanya bisa menurut dengan patuh. Jimmy dan Sean bahkan dengan polosnya memberitahu ayah mereka jika Dave dibawa oleh polisi. Kepanikan pun terjadi. Nyatanya Dave telah diculik oleh orang yang mengaku sebagai polisi. Dia disekap dalam sebuah ruangan dan dilecehkan selama berhari-hari. Untungnya di hari keempat dia berhasil kabur dari tempat itu. Dia berlari menelusuri hutan hingga akhirnya ditemukan dengan selamat dan polisi berhasil mengusut kasusnya, tapi tetap meninggalkan trauma yang mendalam bagi Dave. 30 tahun kemudian, Dave sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dengan anaknya Michael. Dia melewati tempat di mana mereka dulu bermain dan tragedi mengerikan tersebut terjadi. Dave tak pernah sembuh dari lukanya. Sementara itu temannya Jimmy membuka sebuah minimarket di sudut kota. Dia memiliki anak perempuan yang telah berusia 19 tahun dari pernikahan pertamanya. Namanya Kathy. Dia sedang meminta izin dari ayahnya untuk pergi keluar malam ini dengan teman-temannya. Di mobil Kathy dikejutkan oleh pacarnya yang bernama Brendan. Mereka sengaja pacaran sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh ayah Kathy. Kemudian scene berpindah di sebuah jalan di mana sedang terjadi kecelakaan, dan kecelakaan tersebut ditangani oleh Sean yang tumbuh menjadi seorang detektif. Malam harinya Dave yang tengah berada di sebuah bar melihat beberapa gadis di sana, dan salah satunya Kathy, anak temannya Jimmy. Kathy mulai menari dengan liar. Dia tidak sadar teman ayahnya ada di sana. Dave pulang ke rumah tepat jam 3 pagi. Dia kelihatan berantakan dan pakaiannya penuh dengan darah, bahkan tangannya pun terluka. Istrinya yang melihat itu menjadi sangat terkejut dan Dave menceritakan pada istrinya jika dia mungkin telah melukai atau membunuh seseorang. Dia mengaku ditodong dan berusaha melawan dan membela diri. Istrinya mencoba menenangkannya. Esok harinya seorang bocah menelpon 911 dan mengatakan menemukan seseorang telah terbunuh dan tanpa mengatakan siapa namanya. Pagi harinya, Jimmy terbangun karena menerima telepon dari minimarket. Ada banyak orang di toko tapi tak ada satupun karyawan yang datang. Dia terburu-buru dan sempat mengintip kamar Kathy. Dia tidak pulang ke rumah tadi malam, padahal Jimmy sudah mengingatkannya jika hari ini adalah hari penting adiknya di gereja. Jimmy sampai di toko, dia tidak menemukan Kathy di toko. Dia mencoba menghubungi rumah teman-teman Kathy tapi ternyata dia juga tidak di sana. Brendan dan adiknya datang ke toko. Dia bertanya pada kasir di mana Kathy tapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Jimmy memandang Brendan dengan tatapan tidak suka, tidak tahu apa alasannya kenapa dia tidak menyukai Brendan. Dia terus menatapnya hingga luput dari pandangannya. Sementara itu Sean datang ke tempat di mana ada laporan tentang pembunuhan seseorang. Dia dan timnya sedang berusaha mencari. Dia terkejut saat menemukan mobil Kathy. Dia tahu itu mobil anak temannya Jimmy, tapi dia masih harus memastikan sampai tubuh korban ditemukan. Jimmy dan istrinya sedang berada di gereja. Mereka sedang memperingati pemberkatan adik tiri perempuan Kathy. Jimmy tampak bahagia tapi perasaannya masih sedikit terganggu karena Kathy tidak muncul di gereja padahal sudah berjanji akan datang sebelumnya. Jimmy dan keluarganya baru saja keluar dari gereja saat tiba-tiba muncul dan lewat beberapa mobil polisi. Sepertinya sesuatu telah terjadi, orang-orang bertanya-tanya. Sementara itu istri Dave terus mencoba mencari berita di koran tentang kejadian kemarin yang diceritakan oleh Dave tapi masih tetap tidak menemukan apapun. Dia tampak gelisah dan cemas. Jimmy mengikuti kerumunan orang-orang. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari kejauhan dia melihat mobil anaknya Kathy. Itu mobil anakku, lirihnya. Saat itu juga Sean mendapat laporan dari bawahannya bahwa Jimmy memaksa ingin masuk ke TKP dan bertemu Sean. Dia ingin kejelasan dari Sean. Sean datang menghampiri dan menjelaskan bahwa sedang dalam proses. Dia meminta Jimmy untuk bersabar karena tubuh korban masih dalam pencarian. Sementara itu di rumah istri Dave menonton berita tentang pencarian seorang perempuan yang dilaporkan tengah terbunuh dan menghilang.
Seketika muncul kecurigaan terhadap suaminya, hatinya penuh dengan pertanyaan, apa yang sebenarnya suaminya lakukan. Sean akhirnya mendapatkan laporan bahwa tubuh seseorang telah ditemukan. Saat dia menuju ke sana firasatnya benar, itu adalah tubuh Kathy yang sudah tidak bernyawa. Dia mengalami luka tembak dan memar pada kepalanya. Jimmy memaksa ingin melihat ke sana. Sean menghampirinya tanpa kata-kata, matanya mengatakan semuanya. Jimmy histeris, dia tahu apa maksudnya, dia telah kehilangan putri pertamanya. Jimmy sedang di kamar mayat saat dia melihat tubuh putrinya, air matanya bahkan tak bisa lagi keluar. Dia begitu kehilangan. Kemudian polisi meminta informasi dari orang tua Kathy berharap mendapatkan sedikit petunjuk dari mereka. Orang-orang tengah berkumpul di rumah duka, istri Dave datang membantu, wajahnya tampak cemas dan saat Dave melihatnya dia tahu harus segera menjauh dari tempat itu. Kenapa reaksi Dave seperti itu? Sementara itu polisi tengah sibuk mengumpulkan informasi di sekitar TKP dan hanya mendapat sedikit info. Sementara itu dari teman-teman Kathy, polisi mendapatkan info bahwa Kathy dan Brendan sebenarnya sepasang kekasih dan harusnya kemarin itu mereka kabur dan menikah di Las Vegas. Dave baru saja ingin merokok di balkon ketika dia dikejutkan oleh suara Jimmy. Dia ingin pergi tapi Jimmy meminta untuk menemaninya sebentar. Jimmy mulai bercerita dia hanya ingin didengar, jadi Dave hanya diam selama mendengarkan isi hati teman kecilnya. Polisi mulai mendatangi Brendan ke rumahnya tapi mereka juga belum mendapatkan informasi yang akurat. Sean sedikit mencurigainya tapi buktinya belum kuat. Dave sedang bercerita menemani anaknya tidur. Tapi Dave seperti menyampaikan sesuatu yang sulit dipahami oleh anak-anak. Dia masih berputar di dalam traumanya walaupun puluhan tahun telah berlalu. Istrinya yang mendengar itu menyuruh Dave untuk tidur. Istrinya masih terus menyampaikan bahwa tidak ada berita apapun mengenai kejadian yang menimpa Dave. Dave bereaksi aneh dan itu membuat istrinya semakin curiga dan berpikiran buruk tentangnya. Dia curiga kematian Kathy ada hubungannya dengan suaminya. Polisi akhirnya mendapatkan list nama siapa saja yang ada di bar waktu malam kejadian pembunuhan Kathy dan Dave adalah salah satu di antaranya. Paginya saat Dave akan mengantar Michael ke sekolah, Sean dan teman polisinya menghampiri rumah Dave. Mereka mulai menanyakan beberapa hal terkait pembunuhan Kathy. Dave berbohong pada polisi saat mengatakan dia pulang pada jam 1 pagi. Kenapa Dave berbohong? Dan sebenarnya apa yang terjadi dengan Dave malam itu? Kalian lanjutin nonton video ini ya. Teman polisi Sean mencurigai Dave sebagai salah satu tersangka. Dia curiga dengan tangan Dave yang terluka. Tapi tentu saja Sean tidak percaya begitu saja. Sementara itu Jimmy tengah sibuk mengurus persiapan pemakaman Kathy. Esok harinya tanpa sengaja Sean dan temannya bertemu Dave di rumah Jimmy. Polisi menanyakan perihal kenapa tangan Dave terluka. Dia mengatakan terkena mesin penghancur sampah dan polisi tahu dia tengah berbohong. Saat Sean di rumah Jimmy, dia bertemu dengan istri Dave yang kebetulan mau pergi keluar. Dengan sedikit alasan dia berhasil menyusul istri Dave dan menanyakan keberadaan Dave pada malam kejadian terbunuhnya Kathy. Istri Dave nampak cemas tapi dia hanya mengatakan dia sedang tertidur saat Dave pulang ke rumah. Istri Dave semakin curiga kenapa dia berbohong pada polisi perihal jam pulang malam itu. Polisi akhirnya memberitahu Jimmy jika Kathy dan Brendan sebenarnya adalah sepasang kekasih. Mereka bahkan berencana melarikan diri tapi setelah diperiksa Brendan ternyata tidak bersalah, dia lolos tes uji kebohongan. Jimmy tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jimmy akhirnya mengakui kenapa dia membenci Brendan. Karena Brendan adalah anak dari seseorang yang dikenalnya, seorang kriminal yang dipanggilnya Ray Harris. Dia tahu betul tabiat Ray Harris dan dalam pikirannya anak Ray Harris pasti juga punya kelakuan yang sama dengan bapaknya. Itulah sebabnya kenapa dia tidak ingin Kathy punya hubungan dengan Brendan. Dari hasil penyelidikan polisi, akhirnya tahu bahwa peluru yang ada pada tubuh Kathy sama persis dengan peluru pada senjata yang digunakan untuk merampok pada belasan tahun yang lalu. Dan saat itu pemilik senjata itu adalah Ray Harris atau ayahnya Brendan. Kecurigaan polisi pada Brendan semakin besar. Jadi guys, di sini kita semakin dibuat bertanya-tanya. Siapakah pembunuh Kathy sebenarnya? Apakah Dave atau Brendan? Istri Dave pulang sangat larut. Dia mendapati Dave sedang menonton TV. Istri menjelaskan dia sedang memikirkan banyak hal termasuk tentang Kathy yang malang, tapi respon Dave malah membuatnya tidak nyaman dan takut. Dave seperti orang linglung. Dia tidak nyambung dengan apa yang disampaikan istrinya. Istrinya bahkan membentaknya mengapa Dave tidak menceritakan kejadian malam itu pada polisi. Mengapa Dave membuatnya berpikir jika Dave telah membunuh Kathy.
Dev tidak menjelaskan apapun. Dev semakin tertekan dan menangis, kemudian dia menyebut nama Henry dan George. Dia menceritakan kisah yang dialaminya pada istrinya dengan bahasa kiasan yang sulit dimengerti istrinya. Dia juga mengatakan bagaimana dia selama ini menyimpan semua itu sendirian. Rahasia dia dilecehkan oleh Henry dan George selama berhari-hari tanpa ada yang membantu Dev kecil saat itu. Istrinya terkejut, jadi selama ini suaminya menderita dan trauma akan kejadian suram di masa kecilnya. Dia ingin sekali memeluk suaminya, tapi Dev menepis tangannya. Dia merasa marah, benci dan tak mengenal dirinya sendiri. Dev menghampiri Jimmy yang sedang merenung di tangga rumahnya. Dia akhirnya jujur dan mengaku pada Jimmy bahwa dia melihat Kathy di bar pada malam hari dia terbunuh. Sementara itu polisi yang diam-diam memeriksa mobil Dev menemukan bekas darah di kursi pengemudi dan di bagasi mobilnya. Kecurigaan polisi padanya semakin besar, tapi Sean masih mencoba menyangkal. Dia ingin bukti lebih. Dia tidak ingin percaya Dev telah membunuh Kathy. Dev akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai darah yang ditemukan di mobilnya, tapi akhirnya polisi memulangkan Dev karena memang polisi tidak dapat membuktikan dengan tepat dan Dev punya alibi yang kuat. Jimmy dihampiri oleh 2 orang anak buahnya. Mereka melaporkan padanya bahwa Dev dibawa polisi pagi ini. Mereka mencurigai Dev adalah pelaku pembunuh Kathy. Jimmy mencoba mengingat pengakuan Dev kemarin malam ditambah dengan analisis polisi yang membuatnya mulai mencurigai Dev. Siang harinya Jimmy bertemu istri Dev di rumahnya. Dia kelihatan takut dan cemas. Istri Dev meminta waktu untuk berbicara dengan Jimmy. Dia memberitahu Jimmy jika Dev bertingkah aneh belakangan ini. Dia juga menceritakan kejadian malam itu ketika Dev pulang ke rumah berlumuran darah orang lain. Dia juga takut dan curiga Dev telah membunuh Kathy. Dia mengadukan semua keresahannya itu pada Jimmy. Sementara itu polisi tengah menginterogasi Brendan karena kepemilikan senjata ayahnya Ray Harris. Brendan menyangkal semua analisis polisi. Dia tidak tahu apapun mengenai senjata itu. Dia menuduhkan semua pada ayahnya yang hilang dan tak tahu rimbanya. Dia percaya ayahnya masih ada di luar sana karena setiap bulan dia masih menerima kiriman sebesar $500. Dia percaya itu ayahnya yang mengirimkan. Dev sedang berjalan sendirian saat dia dihampiri oleh mobil anak buah Jimmy. Mereka mengajaknya pergi ke sebuah bar. Sementara itu polisi yang tengah mendapati jalan buntu mencoba mendengar ulang rekaman laporan tentang ditemukannya mobil seseorang yang berdarah. Sean memutar ulang rekaman tersebut, kemudian dia menemukan sesuatu. Bagaimana mungkin si pelapor mengetahui jenis kelamin korban pemilik mobil tersebut, padahal mereka hanya melaporkan penemuan mobil kosong yang berdarah. Sean langsung menyadari dan tahu siapa pembunuh Kathy. Dev sedang menikmati waktunya di bar dengan anak buah Jimmy. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada Jimmy yang sedang menuju ke arahnya. Dev mulai sedikit khawatir, tapi mencoba menepis perasaan tersebut. Dev semakin lama semakin tidak menikmati dan tidak nyaman. Dia merasa terintimidasi, dia tahu sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Perasaan takut membuat perutnya mual hingga ingin pergi keluar sebentar mencari udara segar. Sementara itu Brendan tampak kesal. Dia sangat marah menunggu adiknya pulang. Dev yang terkena serangan panik merasa mual dan muntah-muntah di belakang bar tersebut. Dia diikuti oleh Jimmy dan anak buahnya. Jimmy langsung mengoceh bagaimana sungai ini mengingatkannya pada seorang temannya yang hilang, Ray Harris, yang berlutut dan memohon padanya waktu itu. Jimmy mengatakan dia membunuh Ray Harris di pinggir sungai ini, dan tak ada satupun yang tahu. Dev langsung mengerti apa maksud dan tujuan Jimmy. Dev yang panikan langsung mengatakan dia memang membunuh seseorang malam itu, tapi bukan Kathy orangnya. Dia membunuh seorang pedofil yang mencabuli seorang bocah. Hal itu mengingatkannya pada kejadian suram masa kecilnya. Dev menyelamatkan bocah tersebut malam itu, menyuruhnya pergi kemudian menghajar si pedofil sampai meninggal. Tapi Jimmy yang sudah dirasuki amarah tidak percaya begitu saja dengan ocehan Dev. Apalagi omongan Dev sulit dipahami. Dia memohon pada Jimmy untuk percaya padanya, tapi Jimmy terus menekannya, memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Dev berlutut memohon Jimmy percaya padanya, tapi amarah sudah mengusai Jimmy. Dia terus memaksa Dev mengaku. Dev hanya perlu mengaku maka Jimmy akan membiarkannya pulang, tapi itu hanya trik manipulatif Jimmy. Dev yang merasa tertekan dan terancam akhirnya dengan terpaksa dan berharap bebas berbohong mengaku kalau dia membunuh Kathy. Sementara itu Brendan marah dan kecewa terhadap adiknya. Saat adik dan temannya datang dia langsung menghajar kedua bocah tersebut. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba teman adiknya mengeluarkan senjata dan mengancam akan menembaknya jika berani berbuat macam-macam. Untungnya di detik-detik terakhir,
Polisi datang dan meminta bocah tersebut menyerahkan senjatanya. Sean hanya perlu satu kali gerakan untuk merebut senjata dari tangan bocah tersebut. Jimmy terus memaksa Dave untuk mengaku dan berjanji akan membiarkannya hidup, tapi saat Dave mengungkit kejadian suram masa kecil, Jimmy tidak peduli, dia langsung menusuk tubuh Dave dengan pisau. Dave tersungkur, jatuh, tubuhnya berdarah. Jimmy bahkan tidak peduli dengan cerita Dave dan tanpa kasihan menembak kepala Dave hingga langsung meninggal. Jimmy sedang duduk di pinggir jalan dengan sebotol minuman keras di tangannya. Sean datang menghampirinya. Dia membawa kabar terbaru tentang pembunuh anaknya Kathy. Sean mengatakan bahwa pembunuh Kathy telah ditangkap. Jimmy tampak terkejut tapi dia hanya diam. Otaknya mencoba mencerna perkataan Sean. Dia hampir tidak percaya yang didengarnya, tapi Sean menceritakan adik Brendan dan temannya bermain-main dengan senjata mereka, tapi tanpa sengaja melepaskan tembakan dan Kathy memukul mereka dengan pintu mobil. Tapi karena takut Kathy memberitahu orang lain, adik Brendan memukul kepala Kathy dengan tongkat hoki. Jimmy seketika merasa lemas dan tak berdaya. Dulu waktu adik Brendan dalam kandungan, Jimmy membunuh ayahnya. Hari ini anak yang ayahnya dibunuh oleh Jimmy, membunuh anak Jimmy. Dia ingin menangis tapi air matanya telah kering. Tak percaya karma sedang berputar padanya. Ditambah Sean juga menanyakan tentang keberadaan Dave padanya. Sean menceritakan padanya bahwa Dave telah membunuh seorang pedofil yang telah 3 kali ditahan. Jimmy menundukkan wajah, getir dan marah pada dirinya sendiri yang tidak percaya pada perkataan Dave hingga membunuh temannya sendiri. Rasa bersalah menyerang hatinya, sesalnya terlambat. Seandainya saja kau datang lebih cepat, Sean ucapnya. Sean sadar sesuatu telah terjadi pada Dave. Beberapa hari kemudian, Jimmy sedang di kamarnya saat dia tengah bergumam sendiri, dia telah membunuh Dave. Dia menyesal, rasa bersalah hinggap di hatinya. Dia terus mengatakan dia telah membunuh temannya. Tak lama kemudian istrinya datang dan memeluknya dari belakang, memberinya semangat. Apa yang telah terjadi tidak bisa dibalikan lagi. Dia meminta Jimmy untuk melupakan masa lalunya. Dia akan selalu ada di sini membantunya, menemaninya dan mencintainya hingga akhir. Hari itu sedang ada pawai, semua warga kota berkumpul. Istri Dave melihat kemana-mana mencari keberadaannya, tapi tetap tak menemukannya. Wajahnya cemas dan takut sesuatu telah terjadi pada Dave. Dia melihat Sean dan istrinya tengah tertawa bahagia. Kemudian melihat Jimmy dan istrinya tertawa bahagia, dia nelangsa dan menyesal, kemudian menangis melihat anaknya yang tidak semangat berada di antara arakan pawai. Dia tahu telah kehilangan Dave untuk selamanya. Dia menangis sambil memanggil-manggil anaknya dan film pun berakhir. Jadi guys, itu tadi alur cerita film Mystic River yang super complicated, penuh prasangka, rahasia dan trauma. Jadi guys, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari film ini? Jangan lupa tulis di komen ya. Terima kasih telah menonton.